Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 3 Januari 2024 merupakan hari biasa dalam masa Natal. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina, Mazmur dilantunkan oleh Ivan Suraatmaja, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, setiap hari selalu saja ada pencerahan bagi rohani kami. Dan hari ini, sama istimewanya dengan hari-hari sebelumnya, Engkau mengizinkan kami menuai dari Putramu nama yang tersuci serta kuasa yang besar bagi keselamatan kami. Bersabdalah ya Allah, kami telah berkumpul untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 2 ayat 29 sampai bab 3 ayat 6. Anak-anakku terkasih, jikalau kamu tahu bahwa Kristus itu benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan ini kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia suci adanya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Kristus telah menyatakan dirinya untuk menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah
Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenalnya, tetapi yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat Roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian. Dia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Nama Yesus yang tersuci. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma.
Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Hari ini adalah peringatan fakultatif nama Yesus yang tersuci. Ditetapkan tiap-tiap tanggal 3 Januari. Nampaknya terkait dengan tradisi Yahudi pada waktu itu, di mana pemberian nama bayi dilakukan pada hari ke-8, yakni bersamaan dengan prosesi penyunatan bagi bayi laki-laki. Yesus lahir pada tanggal 25 Desember, maka tanggal 3 Januari bayi Yesus telah berusia 8 hari dengan perbedaan pergantian hari pada waktu itu, yakni di saat matahari terbenam, berbeda dengan lazimnya kita mencatat penggantian hari terjadi di tengah malam. Nama Yesus bukanlah pemberian dari ibu atau ayahnya, melainkan Allah sendiri yang memberi nama Yesus, yang disampaikan melalui malaikat Gabriel kepada Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus adalah nama dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya Jesus. Dan berbeda-beda pula dalam bahasa-bahasa lainnya, seperti bahasa Yunani, Ibrani, Latin, dan sebagainya. Yesus juga disebut Isa Al-Masih. Sebagaimana ditulis oleh Yohanes pada bacaan pertama hari ini, Yesus itu suci adanya. Oleh karenanya kita sangat berharap boleh berada di dalam kesucian Yesus, sebab orang yang tinggal dalam Yesus tidak dapat berbuat dosa lagi, mustahil melanggar hukum Allah. Dan dosa-dosa yang telah terlanjur diperbuat pun dihapuskannya, dengan mengorbankan dirinya seperti anak domba yang menjadi kurban persembahan, sebagaimana yang ditulis pada bacaan Injil hari ini. Barangkali tanpa kita sadari kalau Yesus memiliki banyak sekali nama dan gelar, dan semuanya suci adanya. Yang paling sering kita sebut Kristus, yang berasal dari bahasa Yunani Christos, terjemahan dari bahasa Ibrani Mesias, yang artinya yang diurapi. Selain itu, Yesus juga disebut Sang Juru Selamat, Anak Allah, dan Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai anak manusia. Berbagai gelar lainnya antara lain Putra Daud, Immanuel, Alfa dan Omega, Gembala yang baik, dan sekaligus Anak Domba Allah. Dan yang tak kalah pentingnya, di dalam nama Yesus ada kuasa yang sangat besar, yang bersifat spiritual, berupa energi yang mengalir dari dalam tubuh Kristus. Seperti yang ditulis di dalam Injil Matius dan juga Markus, yakni tentang seorang perempuan yang telah 12 tahun lamanya menderita sakit pendarahan. Perempuan itu mendekati Yesus sambil berkata dalam hatinya, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan mendapati dirinya telah sembuh setelah menjamah jubah Yesus. Yesus tentu tahu ada energi keluar dari dirinya, lalu berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Kita juga bisa menjamah jubah Yesus untuk menerima energi suci dalam nama Yesus, yakni melalui doa yang terus-menerus kita daraskan dengan tak henti-hentinya, entah berupa doa rosario atau doa lainnya yang mengarah kepada nama Yesus. Saya sendiri memilih yang singkat, tetapi selalu saya ulangi dari waktu ke waktu, yang diajarkan oleh gereja kita, yakni doa yang hanya satu kalimat saja. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Semacam doa Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami. Dan tentu baik jugalah kalau kita juga mendaraskan litani nama Yesus yang tersuci, bisa didapat dari puji syukur nomor 208.
Tetapi janganlah menjadikan doa sebatas hafalan saja yang mengalir dari bibir kita tanpa makna, yang dapat didaraskan sambil mengerjakan hal lain, atau didaraskan kalau ada waktu senggang saja. Berada dalam nama Yesus yang suci artinya mendambakan cinta kasih Allah berkuasa terhadap segala sendi kehidupan kita. Injil Yohanes hari ini mengajak kita untuk mengenali kehadiran Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, katanya. Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Dibandingkan dengan hewan lain, dombalah yang paling pasrah ketika digiring ke tempat penyembelihan, melambangkan bahwa Yesus dengan rela menyerahkan dirinya menjadi penebus dunia. Saya pernah menyaksikan orang menggunting bulu domba. Dombanya antang-antang saja, tak merasa kesakitan ketika bulunya digunting, rela menyerahkan bulu putihnya untuk orang lain. Tetapi ketika disembelih, tentu saja domba juga merasakan kesakitan yang luar biasa. Begitu pula Yesus, dengan penuh kerelaan Yesus menyerahkan nyawanya, dan dengan ketegaran Yesus menanggung sengsara yang teramat berat itu. Oleh sebab itu sepantasnya lah kalau kita selalu mengenang tubuh dan darahnya yang dikurbankan demi keselamatan kita. Dan Yesus sendiri yang meminta agar kita selalu mengenangnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, dan inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ya, perjanjian antara Yesus dan kita yang tinggal dalam nama Yesus, yang menjadi suci oleh karena namanya, yang dilindungi oleh kuasanya yang sangat besar, dan yang dianugerahi hidup abadi bersama para kudus. Amin. Marilah sekarang kita berdoa untuk menutup renungan hari ini. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menyerahkan kami ke dalam perlindungan Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Maka kami pun tak henti-hentinya berseru kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.